Shalom, selamat sore semua para sahabat-sahabat yang sudah memfollow Instagram Abalov KTC JGC. Selamat berjumpa kembali di Abad Talk Sabtu 24 April 2021. Bagi Bapak Ibu, para follower-follower setia, sahabat-sahabat Jemaat Abalov yang mungkin saat ini sedang berada di luar, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Karena kita sudah diberkati sampai hari ini bisa tetap sehat walafiat. Tidak lupa juga kita turut prihatin dan mendoakan atas segala kejadian-kejadian bencana yang terjadi, ya khususnya tenggelamnya kapal selam. Kita berdoa terus supaya hari ini dapat ditemukan, bahkan apapun yang terjadi semuanya yang terbaik. Nah, baik, kita semua hari ini akan mendapatkan sebuah perbincangan yang sangat luar biasa, yang mana kita akan bersama-sama untuk bertemu dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Freddy Leong. Beliau adalah business coach yang sangat luar biasa, yang sudah sangat piawai dan juga sudah sangat berpengalaman dan profesional. Baik Bapak Ibu sekalian, kami juga atau kita juga hari ini akan dimoderatori oleh seorang rekan saya, yaitu Bapak Yakobus, dan saya juga akan mengundang beliau-beliau ini ke dalam screen kita. Baik, saya akan undang beliau sekarang. Ya, yang pertama saya mengundang Bapak Yakobus Sopian dulu sebagai moderator kita pada sore hari ini. Wah, shalom nih Bapak, garis-garis nih, belakangnya bulat-bulat, Selamat sore, luar biasa. selamat sore Pak Budiarto, luar biasa. Apa kabar? Ini oranye, baik-baik Pak Budiarto. Ini oranye Belanda atau apa nih kayaknya? Oranye nih, tim oranye nih ya, Iya, kalau ingat sepak bola ya. iya, biar matching sama Oh screennya. Gimana iya, kabarnya Pak terima kasih. Yakobus? Baik, baik luar biasa Pak. Walaupun di Hari tengah kondisi seperti ini Pak, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan supaya kita tetap sama-sama sehat Pak. Amin. Nah, terkait dengan bicara kondisi tadi, hari ini topik kita adalah sangat sesuai dengan kondisi kita hari-hari ini, yaitu bagaimana kita tetap bisa eksis di tengah krisis. Krisis ini melanda dunia, jadi tidak kenal ampun, termasuk kita salah satu di dalamnya, meskipun kita juga adalah anak-anak Tuhan yang taat. Tapi kita juga mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi hari ini Pak Freddy Leong akan membagikan kepada kita satu rahasia atau dua rahasia agar kita memiliki mental tahan banting. Begitu, Pak Yakobus. Iya, betul, Pak. Jadi waktu pada saat kita mendapatkan topik ini, kalau menurut saya cukup relevan dengan kondisi yang ada saat ini nih, Pak. Ya, Bagaimana anak-anak Tuhan, orang percaya juga bagaimana bisa tetap eksis nih, Pak. Jadi mentalnya nggak mental baperan lah, Pak, dengan kondisi yang seperti ini justru kan. Tapi jangan narsis, tetapi bisa tetap eksis, Pak. Itu sebenarnya, Pak, poinnya. ya, Oke. Cuman tadi saya ya. sempat baca itu, Pak, satu artikel waktu pada saat tadi saya mempersiapkan sore ini, saya teringat Hmm, sebenarnya waktu pada saat apakah kondisi resesi ekonomi yang terjadi, kita bisa bilang resesi kenapa? Karena terus hmm, terang bukan cuma Indonesia aja, tetapi seluruh dunia mengalami perlambatan ekonomi sebenarnya. Nah, hmm. tadi yang di pikiran saya, apakah ini bisa dikatakan fenomenal yang bisa dibilang black swan, Pak, atau angsa hitam nih sebenarnya? Pada dengar nggak, Pak, Oh, tentang fenomenal ini, Pak? saya pernah dengar, tapi saya pengen mendapat penjelasan yang lebih gamblang nih dari Brother Jeko. Ya, karena fenomenal Black Swan itu pertama kali, Pak, itu terdengar istilahnya di abad kedua, yaitu pada Mister Juneval, yaitu penyair Romawi, Pak. Itu sudah ada pertama kali di abad kedua. Kemudian salah Oke. satu seorang dari profesor keuangan yang cukup terkenal juga, yang orang tahunya Mister Taleb sebenarnya. Ada nama kepanjangannya, tapi Mister Taleb ini dia yang menuliskan buku akhirnya di tahun 2007 tentang fenomenal Black Swan itu. Nah, sebenarnya apa Hmm. sih kalau kita bilang fenomenal Black Swan? Black Apa Swan itu itu Black atau Swan? bahasa Indonesia angsa hitam sebenarnya.
Nah, kenapa dibilang angsa hitam? Yaitu sesuatu kejadian yang sebenarnya tidak dapat diprediksi sebenarnya. Tidak dapat diprediksi oleh siapapun, oleh para profesor, para ekonom yang udah hebat-hebat sekalipun, mereka tidak prediksi. Dan kemudian berdampaknya cukup besar sebenarnya bagi mungkin kalau kita bilang global dunia nih. Nah, salah satu contohnya peristiwa yang terjadi, kita pernah dengar yang cukup spektakuler yaitu di tahun 11 di 2001, 11 September, Pak. Pernah dengar waktu pada saat menara WTC, menara Iya. kembar, bagaimana akhirnya runtuh. Nah, padahal si insinyurnya, seorang leader John, insinyur struktur dari WTC, mengatakan bahwa jika ditabrak dengan Boeing 707 aja nggak akan hancur. Dan terbukti pada waktu 1970 pernah dicoba, Pak. Dan emang tidak hancur. Paling kebakaran karena terjadi karena bahan bakarnya tumpah ke dalam gedung sebenarnya. Tapi strukturnya masih tetap kuat, Pak. Tetapi Hmm. 2001 itulah yang mengubahkan statement yang tadi, akhirnya kita bisa sama-sama tahu bahwa menara kembar yang terkenal kokohnya itu dan diprediksi tidak akan runtuh akhirnya runtuh juga, Pak. Nah, itu termasuk Iya. salah satu fenomenal Black Swan yang cukup spektakuler sebenarnya. Yaitu kenapa tadi tidak terduga mengejutkan dunia dan dampak ya, Pak, waktu itu semenjak terjadinya runtuh kemudian AS membalas serangan ke Irak. Nah, itu harga dunia melambung sangat tinggi, Pak. Waktu itu kita tahu sekali langsung melambung tinggi sekali, Pak. Nah, itu Iya. dampak yang cukup luar biasa sih. Gitu. Iya. Dan di luar itu Nah, juga masih bicara banyak, Pak, fenomenal Black Swan yang lainnya, Pak. Ya, bicara dampak yang sangat luar biasa, kita adalah saat ini siapapun tidak ada yang tidak terdampak dengan situasi ini. Itu sebabnya Betul. saya sudah tidak sabar lagi mengundang Bapak Freddy Leong, narasumber kita hari ini, karena beliau akan membagikan kepada kita bagaimana kita bisa memiliki mental tahan banting. Mari kita manfaatkan waktu kita yang hanya 60 menit ini. Saya sudah mengundang Pak Freddy Leong. Kita tunggu beliau sampai di screen. Wah, ini dia Bapak Freddy Wah, Leong. selamat sore. Selamat sore Selamat sore, Pak semuanya. Freddy. Selamat sore Sore. Pak Wah, Freddy. Apa Lama tidak kabar? berjumpa. Ini Ya, adalah kekangenannya jemaat Abalok juga bisa melihat Bapak di Abad Talks hari ini. Terima kasih, thank puji you. Tuhan sudah Terima bersama-sama kasih dengan untuk kami. Iya. Nah, silakan saya akan serahkan kepada Bapak Yakobus atau saya panggilan akrabnya Bro Jeko untuk bisa menyampaikan ataupun berbincang-bincang dengan Pak Freddy. Silakan. oke. Terima kasih Pak Budiarto buat kesempatannya sebagai tuan rumah sehingga kita bisa ada nih di IG Live sore hari ini. Ya, tadi sudah sempat berbincang sedikit Pak Freddy dengan Pak Budiarto tadi tentang bagaimana nggak cuman anak Tuhan doang, semuanya kita terdampak, ya kan? Nah, pertanyaannya dengan topik yang akan kita bahas sore hari ini, apakah sebagai anak Tuhan, apa orang percaya, apakah kita cuman bertahan, atau mungkin dengan kondisi seperti ini kita bisa melihat peluang dan opportunity yang baru justru, Pak. Tadi juga sempat ngobrol tentang fenomenal Black Swan yang cukup terkenal tadi dari kejadian 2001, runtuhnya menara WTC. Kemudian saya ingat Bapak pakai baju Inggris, itu ada peristiwa yang cukup spektakuler juga di tahun 2016, Pak. Bagaimana Inggris itu keluar dari Eropa sebenarnya, Pak, Persatuan Uni Eropa. Sehingga akhirnya Brexit. dalam 30 ya Brexit itu, Pak, referendum Brexit. Sehingga pada tahun itu Inggris mengalami pound sterling itu anjlok 35 tahun terakhir, Pak. Karena Bapak Inggris yang lihat Inggris teringat Brexit, teman-teman. Nah, bagaimana nih, Pak, dengan nanti supaya kita bisa mental tahan banting, nggak baperan, supaya kita tetap walaupun jangan narsis bisa tetap eksis nih, Pak. Justru tergenapi ya saya dua, Pak. Bagaimana nanti orang akan datang di sana mencari solusi kepada anak-anak Tuhan. Bukannya kita ikut terhanyut nih, Pak, dalam krisis. Silakan Pak Fedi. Ya, selamat sore ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ya, kita akan bahas tentang fenomena yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan, respon kita seperti apa. Kalau kaitan dengan Black Swan tadi ya Pak Yakobus ya, Black Swan itu kan sebetulnya adalah sebuah fenomena yang unpredictable, mendadak muncul, ya. Tetapi sekali lagi apapun yang terjadi, ketika ada sesuatu yang membahayakan, Black Swan itu harus ada sesuatu yang mendadak muncul dan ada membahayakan. Ya kayak contoh dulu apa namanya menara WTC ya, yang 9/11. Nah itu Black Swan tuh. Akhirnya berdampak kepada banyak hal di seluruh dunia. Nah pandemi COVID-19 juga disebut dinilainya pandemi ini adalah gejala atau fenomena Black Swan. Nah ketika Black Swan itu selalu Black Swan tuh ada sisi gelapnya,
ada sisi terangnya, ada resikonya, ada dangerousnya, ada opportunity-nya. Ya, kita udah tahu lah di bahasa Mandarin ada sebut kalau dikatakan yang namanya bahaya, selalu mereka lihat dari dua sisi. Ya, Weixian, ada Weixian itu adalah bahaya, Jihui. Jihui itu artinya opportunity. Jadi makanya disebutnya Weiji. Nah, jadi melihat sesuatu itu lihat dari dua sisi. Nah, Black Swan juga kayak gitu. Kalau kita bisa pandai peluang, kita pandai-pandai bisa dapat hikmat dari Tuhan melihat opportunity dari suatu bencana atau suatu masalah, maka kita bisa dua sebetulnya. Kalau di dalam bisnis, Pak Yakobus itu ada terkenal sekali, ada dua strategi ketika kita di situasi pandemi. Yaitu yang pertama, strategi yang disebut survival strategy. Nah, kalau survival strategy itu artinya kita bertahan di bidang kita yang ada. Kita bertahan di bisnis kita yang sama. Kita bertahan di usaha kita yang sama. Itu ada survival strategy. Nah, kalau kita mau bahas ini, memang ada syarat-syaratnya untuk kita di strategi yang pertama. Nah, sometimes kita punya produk, kita punya jasa, kita punya usaha, nggak bisa bertahan di seperti sebelum pandemi. Akhirnya kita masuk strategi yang kedua, yang namanya U-turn strategy. U-turn, kayak kita balik gitu ya, balik arah. Tadinya kita menuju ya, shifting. Tapi ini shiftingnya kalau kurang tepat ya shiftingnya, U-turn, benar-benar berbelok arah. Berarti berbelok turn arah atau turn around, Pak, berarti? Ya, turn around strategy. Turn around strategy. Ya, jadi apakah kita mau turn around strategy kita pakai, atau kita mau survival strategy? Nah, Pak Yakobus tahu nggak? Butuh satu hal yang sangat-sangat penting dibutuhkan dari diri kita. Bapak tahu apa tuh, Pak, yang dibutuhkan? Yaitu apa? Apa tuh, Pak? Mental. Bukan modal, Pak ya? Bukan. Bukan modal yang banyak, Pak ya? Duit yang banyak, Pak ya? Supaya aman gitu, bukan ya, Pak ya? Puji tuh. Kalau duitnya banyak, gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah mental tahan banting. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan kita. Wow, topik yang relevan ya, Pak ya, dengan situasi yang menurut saya ya cukup itu ya, Pak ya, berarti ya. Ya. Oke, ya jadi topiknya kita adalah mau strategi apapun. Nah, Bapak Ibu, kita perlu punya software yang tepat, softwarenya tepat. Ya, percuma Bapak Ibu hardware-nya oke, tapi software-nya nggak tepat. Nah, software manusia itu ada di mentality, di pikiran kita. Jadi kita perlu punya mental tahan banting. Itu yang menjadi pokok bahasan kita ya, Pak Yakobus ya. Oke. Saya akan share, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih caranya kita bisa memiliki mental tahan banting ya. Nah, ini saya bagi menjadi internal dan eksternal. Jadi, persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Oke, mental tahan banting. Ya, oke. Pak Yakobus kelihatannya lost connection ya, Pak Budi ya? Ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Lanjutin aja ya. Nah, jadi pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa memiliki mental tahan banting? Nah, dari sisi internal, yang pertama ya, dari manusia rohnya kita. Kita harus kuat di manusia rohnya dulu, kalau sebagai anak-anak Tuhan ya. Dan ketika kita membangun manusia roh kita terus-menerus, itu akan impact ke yang lain-lain. Jadi fondasinya adalah bangun manusia roh, mengandalkan Tuhan. Apakah mungkin kita mengandalkan Tuhan kalau kita tidak bangun manusia rohnya? Nah, oleh karena itu, kita perlu praktekkan berbagai disiplin rohani. Ya, seperti selama ini kan kita ada di doa mesbah doa pagi, ya, kita saat teduh, itu yang perlu dibangun terutama, itu yang paling utama. Ya, saya sendiri ngalamin. Jadi ketika pandemi ini saya punya bisnis terkoreksi hampir 45%. Stres nggak? Stres. Ya, income-nya terkoreksi hampir separuh. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Saya punya praktek adalah betul-betul melekat cari Tuhan. Bangun manusia rohnya. Udah jangan mikirin duitnya dulu deh. Bangun bagaimana kita ada di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Itu adalah modal yang paling utama.
Nah, ada pertanyaan begini, boleh nggak sih jangan dibawa-bawa soal rohani-rohani deh? Boleh aja kalau saudara kuat. Kalau kuat ya. Kadang-kadang kita Kalau nggak kuat kuat loh. ya. Kalau kuat. Banyak orang yang lupa, Pak Budi. Kita itu Ya. hidup, itu ada di Hmm. dalam dua alam. Kita hidup tuh di dalam dua alam. Yang pertama saya sebut dengan physical world. Dan yang kedua adalah spiritual world. Saudara boleh bilang, apa itu spiritual world gitu ya. Itu tahyul. Alam roh. Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa pungkiri bahwa itu ada, itu eksis. Ya, makanya kita perlu membangun manusia rohnya. Nah, ketika kita ngebangun manusia rohnya, kita masuk ke dalam alam spiritual. Ya, masuk ke dalam satu dimensi kekuatan yang maha kuasa, maka itu dia akan mengalirkan apa? Energi kepada diri kita. Maka itu yang nomor satu. Kalau kita memiliki mental kuat, masuk ke dalam alam roh, spiritual world-nya. Itu yang menjadi fondasi utama. Itu yang ke satu. Yang kedua, ya, membangun manusia roh. Yang kedua, nggak cukup membangun manusia rohnya. Yang kedua, jaga pikiran kita. Ya, di 2 Korintus 10 ayat 5 kan dikatakan, kita harusnya menawan pikiran-pikiran kita, menawan segala pikiran kita, dan kita letakkan kepada kaki Kristus. Jadi ini pikiran kita nih, penelitian mengatakan 10 detik, setiap 10 detik, pikiran-pikiran negatifnya selalu muncul. Apalagi ketika kita mengalami situasi ekonomi yang terpuruk, bisnis sulit, dan sebagainya. Nah, Pak Yakobus sudah muncul nih. Ya, Waktu sorry, tahun- Pak. Ya, selamat datang, welcome back ya. Jadi ini bagus sekali Pak Yakobus, Pak Freddy Long sudah menyampaikan tentang faktor internal dalam kita menghadapi ini supaya kita bisa punya mental tahan banting. Yang pertama, bangun manusia roh. Ya, kita bangun dari sisi spiritual. Dan yang kedua, bukan cukup itu aja, harus jaga pikiran kita. Begitu. Silakan Pak Freddy dilanjut. Ya, pada waktu kira-kira Maret April yang lalu, di mana pandemi lagi merajalela di dunia, di mana seluruh dunia waktu itu lockdown, fully lockdown. Ya, nah kemudian kira-kira bulan Mei, bulan Juni ada satu istilah yang menjadi populer yang namanya cabin fever. Cabin itu kabin. Kalau di negara Eropa, Amerika itu kalau kita bicara cabin itu seperti villa, tapi bangunannya semua dari kayu-kayu, bentuknya nggak banyak, nggak besar, muat kira-kira hanya 4-5 orang dan letaknya di pojokan, di pojok gunung. Itu cabin. Nah, jadi ada satu istilah yang namanya cabin fever. Cabin fever adalah fenomena gejala-gejala yang terjadi munculnya kekhawatiran, ketakutan karena lockdown terlalu lama. Ya, lockdown terlalu lama. Ya, bisnis kita lockdown, fisik kita lockdown, sehingga muncul apa? Stres, depresi, segala macam. Nah, semua ini kan muncul ada di dalam alam pikiran. Nah, jadi ketika kita di dalam situasi kritis, situasi pandemi seperti ini, setelah kita bangun manusia roh, paralel kita mesti betul-betul jaga kita punya pikiran dari berbagai apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, mungkin teman-teman di sini bilang, lu pinter banget, lu ngomong, lu sendiri ngalamin. Ya, saya sendiri, mengalami serangan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Apalagi kalau kantongnya lagi tipis ya Pak ya. Nah itu susah tuh Pak. Nah itu. Omset turun, gitu kan ya, omset turun. Pengeluaran tetap stabil, waduh itu pikiran merajalela kemana-mana. Biasa akarnya bukan cuma turun, Pak, karena nggak pasti gitu kan. Kita nunggu tadi kan cabin itu kan nggak pasti berarti kan, Pak. Sampai kapan gitu kan. Nah. Sampai kapan ini berakhir? Kita berharap tidak terjadi. Ya, mungkin kalau sebulan, 2 bulan berharap terjadi, kita mungkin masih bisa termotivated. Ini udah setahun berharap nggak terjadi. Misalnya kayak begitu ya. Nah, pikiran kita ini luar biasa. Jadi saya katakan gini, penelitian mengatakan setiap 10 detik, pikiran negatif itu selalu menyerang pikiran kita. Jadi kalau kita nggak terlatih menjaga kita punya pikiran, kita nggak praktekkan 2 Korintus 10 ayat 5 itu, menawan segala pikiran-pikiran yang nggak benar, dan menawan itu kepada kaki Kristus. Maka saudara, kita akan dikuasai ketakutan, kecemasan, boro-boro kita punya mental tahan banting, mental kita tuh ambruk.
Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, setelah spiritual, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga yang kita mesti jaga, semangatnya kita, motivasinya kita, semangat kita. Nah, mungkin kita ngobrol sedikit nih dengan Pak Yakobus atau dengan Pak Budi. Bisa dijawab nggak? Ini sebentar aja nih, Pak. Pak, semangat atau motivasi itu manfaatnya apa sih, Pak, buat kita? Kenapa sih, Pak, kita perlu jaga? Mungkin Pak Yakobus mau jawab nggak? Kalau nggak ada semangat, berarti udah nggak ada untuk gairah untuk hidup lagi, Pak, berarti. Makanya mesti dijaga, Pak. Jadi semangat itu manfaatnya untuk apa? Ya, untuk menjaga tetap supaya kita bisa fokus sampai apa tujuannya, Pak. Oke, saya punya mindset, saya punya pola pikir tentang melihat semangat atau motivasi adalah begini. Semangat adalah senjata untuk kita melawan kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Jadi semangat itu adalah senjata. Semangat itu adalah amunisi kita. Jadi karena kita banyak serangan-serangan, kita perlu punya amunisi. Kita perlu punya pelurunya. Peluru ini namanya semangat. Jadi dijaga. Banyak orang nginjek-nginjek semangatnya dia sendiri. Contohnya, cara kita nginjek semangatnya kita dengan mengeluh, dengan sharing dengan teman-teman, hal-hal yang buruk. Jadi kalau konseling, ngobrol, ya, ngomongnya bisnis yang lagi lesu, ya, keuangan yang lagi turun, itu udah anjlok kita punya semangat. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Ya, perkataan kita yang positif, confess firman, melihat yang hal positif, jangan bahas tentang hoax, ekonomi down segala macam. Ya, dengan lakukan itu semangat kita masih drop. Kita mesti kasih vitamin dong ke dalam pikiran kita. Kita perlu kasih vitamin kepada semangat kita. Ini adalah sebuah intervensi yang sadar harus kita lakukan. Intervensi yang sadar loh. Nggak bisa terjadi otomatis, nggak bisa. You have to do something, dan ini nggak boleh berhenti. Jadi teman-teman lihat nih ya, mulai dari spiritualnya kita mesti betul-betul kita bangun. Kemudian yang kedua pikirannya, yang ketiga kita punya semangat, kita punya energi. Itu betul-betul kita perlu jaga. Ya, jadi perlu intervensi secara sadar. It doesn't comes automatically. Nah, yang keempat, ini secara internal lagi. Fokusnya kita apa? Fokusnya kepada big picture kehidupan kita. Fokus kepada gambar besarnya. Fokus kepada master plan-nya. Fokus kepada tujuannya. Jangan fokus kepada hambatan yang ada di depan mata. Ini mindset, Bapak Ibu. Ini mindset. Jangan lihat ke depan. Nah, saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ada satu, saya senang sekali pakai ilustrasi ini karena bagus sekali. Ini ilustrasi adalah true story. Ya, satu wanita itu dia adalah perenang dari negara Inggris. Ya, kebetulan juga pas saya pakai baju Inggris ya. Namanya Florence Chadwick. Florence Chadwick. Florence ini adalah perenang. Nah, satu saat ini kejadian di tahun 1900-an awal. Dia bilang gini, saya mau berenang dari Selat Inggris, menyeberang Selat Inggris dari daratan Inggris menuju daratan Prancis. Nah, akhirnya dia, singkat cerita, dia betul-betul dia lakukan, dia punya keinginan, dia berenang. Nah, ketika dia berenang Selat Inggris itu, dia ditemani oleh perahu untuk menolong dia kalau dia ada masalah. Nah, Selat Inggris itu di jam-jam tertentu sangat terkenal dengan kabutnya yang tebal dan airnya yang dingin. Nah, si Florence ini sudah melakukan latihan yang sudah cukup lama. Dan akhirnya pada hari H dia mulai berenang. Nah, baru berenangnya belum sampai 1 jam, tiba-tiba dia bilang, help, help. Saya udah nggak mampu lagi, tolong saya. Akhirnya kapal skoci itu tolong dia. Nah, dia dibawa ke rumah sakit. Nah, beberapa waktu kemudian ketika dia sehat, dia diwawancara. Nah, dalam wawancara oleh TV itu ditanya begini, Florence, kenapa? Apa yang membuat kamu gagal? Apakah kamu kecapean, kehabisan tenaga, atau apa? Dia bilang, tidak. Saya bikin kekeliruan. Saya ketika berenang, fokus saya, tiba-tiba ketika ada kabut, fokus saya adalah dilihat kabutnya. Saya hanya melihat kabut beberapa sentimeter ke depan. Pikiran saya tidak melihat di balik kabut itu. Saya tidak melihat daratan Prancisnya. Yang saya fokus adalah kabut demi kabut, demi kabut, demi kabut, sehingga membuat mental saya jadi down, dia bilang. Jadi saya salah
Saya udah ketemu kuncinya. Harusnya saya tidak fokus kepada kabutnya. Saya harus fokus kepada daratan Prancisnya, dia bilang. Saya mesti melihat kepada ending goal-nya saya. Dan saya akan lakukan berenang lagi, dia bilang. Beberapa bulan kemudian dia laksanakan, dia punya niat, dan akhirnya dia berenang lagi. Kabut tetap turun, teman-teman semua. Tapi kali ini, mindset-nya dia setting, dia lihat ending goal-nya. Ya, bahwa kabut itu bukan menjadi tujuan utama. Kabut itu hanya penghalang aja. Saya tidak mau lihat penghalangnya. Saya mau lihat di balik kabut ada Prancis. Dan menariknya, ketika dia berenang, dia sambil berkata-kata di dalam hatinya dia confess sesuatu dari hatinya dia bilang gini, di balik kabut ada Prancis. Di balik kabut ada Prancis. Di balik kabut itu ada Prancis. Itu yang memberikan dia kekuatan untuk melewati itu semua. Nah, jadi 4 poin yang membuat kita secara praktikal, mental kita menjadi kuat untuk kita mau berjuang terus-menerus. Yang pertama adalah apa? Ya, kita bangun manusia rohnya kita. Yang kedua, teman-teman, mindset-nya. Ya, kita jaga dari berbagai hal yang mencemarkan kita punya mindset. Dan yang ketiga, jaga semangat. Hati-hati dengan ucapan kita, dengan mata yang kita lihat. Yang keempat, fokus kepada ending goal-nya. Nah, ini adalah faktor internal bagaimana kita menjaga mental kita untuk bisa berjuang terus-menerus. Ya, sementara itu dulu kali ya. Nanti kita bicara outernya, eksternalnya itu seperti apa. Siap. Wow, tadi menarik banget Pak. Jadi tentang ilustrasi yang practical, true story, bagaimana tadi dia terdistract pada waktu ada kabut ya Pak ya. Nah, seringkali kan kita sebagai manusia gampang banget nih Pak terdistract nih, apalagi oleh hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana Pak tips dan triknya supaya kita untuk detox tadi Pak, dalam sisi praktikalnya nih, pada waktu tadi ada terdistract. Ada tipsnya nggak nih Pak? Tergantung kita ya, sejauh mana kita kuat. Sometimes banyak hal kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa sendirian. Kadang-kadang ya, saya punya tips gini. Jadi ketika kita ada, saya sebut pikiran-pikiran racun itu, ya pikiran-pikiran negatif itu saya katakan itu sebagai ilustrasinya cyanida. Jadi ketika cyanida ini ya? ke dalam, toksik berarti ya? Iya, toksik banget. Ketika toksik ini menghampiri kita, nah ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita secara sadar latihan katakan stop. Stop it. Ya, kalau bisa Anda pegang bagian kepala Anda yang di bagian belakang. Itu adalah limbic brain-nya kita. Itu adalah pikiran bawah sadar kita. Jadi kita perintahkan dengan pikiran sadar kita, katakan kepada pikiran bawah sadar kita, stop it. Ya, di firman Tuhan banyak sekali ayat-ayat yang intinya mengatakan, hai jiwaku, jadilah tenang. Di Mazmur banyak sekali itu. Itu artinya apa? Kita secara sadar, kita perintahkan pikiran-pikiran yang ngawur, pikiran-pikiran yang toksik. Jadi yang pertama adalah stop. Anda mesti latihan katakan stop. Jangan direnungkan, didalemin, di zoom out gitu ya, di zoom in maksudnya, diperdalam. Jangan. Kita katakan stop kepada si pikiran yang ngawur itu. Yang kedua, ubah posisi kita. Jadi begini, ketika kita duduk, misalnya lagi duduk, mikirin lagi duit, khawatirnya muncul lagi. Nah, ketika udah bilang stop, Anda harus keluar dari kursi Anda, do something. Jadi aspek kinestetiknya main. Kalau tadi verbal ya, verbal, stop. Kemudian yang kedua, kinestetik. Ketika kita kinestetik, kita bergerak, badan harus bergerak. Sibukkan tubuh kita. Ya, kalau emak-emak, ibu-ibu ya ngosek kamar mandi lah setengah jam pakai sikat gigi, energi negatifnya keluar misalnya, gitu ya. Nah, bapak-bapak ya cuci mobil lah gitu loh ya. Jadi sibukkan fisik kita dan shifting posisi tubuh kita berubah. Atau misalnya toxic thinking itu menyerang kita ketika kita baring. Ketika kita lagi berbaring gitu ya. Bangkit dari ranjang, do something else. Pokoknya harus melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Itu langkah kedua. Yang ketiga, mulut kita confess perkataan-perkataan yang menguatkan. Ya, kalau kita orang Kristen, confess firman. Sampai apa? Telinga kita itu dengar. Telinga kita itu dengar. Jadi kita mainkan kinestetiknya, kita mainkan verbalnya kita. Jadi kita mainkan panca indera kita, fisik kita untuk apa? Mengalihkan.
Nah, banyak orang yang tidak terlatih. Caroline Leaf itu adalah ahli otak, ya, perubahan pikiran dan ahli di dalam perubahan behavior dengan shifting, melakukan pembaharuan pikiran. Ya, saya salah satu fansnya Dr. Caroline Leaf. Nah, si Caroline Leaf bilang begini, manusia itu, populasi manusia di dunia hanya 5% yang terlatih mengendalikan pikiran bawah sadarnya. 5% populasi manusia yang terlatih, yang mengatakan, hai jiwaku jadilah diam. Hai jiwaku jadilah tenang. Kontrol pikiran-pikiran jiwa kita yang lagi ngawur. 95% tidak terlatih. Dan kebanyakan di antara kita itu, toxic thinking-nya itu direnungkan sampai dalam. Itu yang bikin kita down-nya luar biasa. Ya, jadi kalau ditanya tadi, bagaimana caranya? 3 tips praktikal tadi. Bagaimana kita menghalau toxic thinking, supaya apa? Ya, supaya kita dapat energi lagi. Apalagi kalau pagi-pagi, ya coba deh teman-teman semua ya, pagi-pagi ketika kita udah punya saat teduh, kita baca firman Tuhan, kita udah doa, bisa nggak di siang-siang hari itu diserang pikiran kita? Sangat bisa, betul nggak? Ya, sangat bisa sekali. Ya, nah oleh karena itu kita perlu latihan, bagaimana menghalaunya. Ya, oke, itu ya Pak Jack, Pak Yakobus ya. Siap, berarti kesimpulannya tadi kita stop dulu Pak. Bagaimana kesimpulan saya yang pertama itu pikiran kita akan menentukan selanjutnya Pak ya. Langkah kita seperti apa. Tadi kan kalau Pak Fedi bilang yang kedua itu do something. Berarti pertama dari mindset-nya dulu ya. Jadi saya waktu pada saat tadi Pak Fedi cerita, saya teringat Daud. Bagaimana Daud itu bisa mengalahkan Goliat sebenarnya. Kalau saya lihat tuh bagaimana dia di pikirannya dulu Pak. Oh Goliat seperti apa, besar seperti apa. Nah, seringkali saya juga punya pengalaman juga bagaimana waktu pada saat menghadapi masalah, bukan merenungkan firman Tuhan ya Pak, bukan confess firman Tuhan ya, tapi merenungkan siang dan malam masalahnya Pak justru. Wah ini gimana. Nah, itu membuat akhirnya ya kita kalah juga Pak. Luar biasa nih Pak. Terus kemudian tadi do something itu berarti menggantikan energi yang positif, yang negatif menjadi energi yang positif Pak. Gitu kan. Kemudian baru ketiganya itu confess ya Pak tadi ya. Nah, tapi bagaimana nih Pak kalau terdistract-nya itu justru dengan lingkungan sekitar kita nih Pak yang menjadi toksik nih Pak, apakah kita harus jadi orang aneh meninggalkan atau gimana nih Pak? Ya, ya firman Tuhan kan bilang sama kita, kita juga harus bersahabat dengan siapapun ya. Nah, tetapi kita bisa dengan secara diplomatis, kalau kita lagi ngobrol dengan 2-3 teman kita yang toksik, ngomongnya adalah statistik ekonomi akan down, inflasi akan tinggi terus gitu ya, akan terjadi penciutan, yang bikin kita ketakutan, akhirnya menjadi kita khawatir. Nah, kalau kita ketemu teman-teman kayak gitu, kan kita bisa dengan halus, sorry ya, aku cabut dulu ya, kalian coba lanjutin deh. Jadi sebisa mungkin secara diplomatis, ya kita cobalah nggak terlalu mau dekat-dekat dengan sumber toksik. Makanya kenapa kita butuh teman kompak. Teman kompak ini yang akan memberikan kita antibiotiknya. Wow. Ya, cyanida adalah rat toksiknya. Antibiotiknya adalah, antibiotik untuk apa sih? Kalau ada virus, ada bakteri, dikasih pelawannya. Kita butuh antibiotik. Antibiotik adalah apa? Kata-kata yang membangun. Nah, di kompak itu sangat bagus sekali praktekkan hal itu. Kita menguatkan, ya kita didorong, kita supaya jadi semangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya punya bahasa ya, Pak Yakobus sama Pak Budi ya, untuk membuat kita menjadi punya mental banting, kita harus menggunakan yang namanya omni channel. Ya, ini bahasa yang digunakan di apa tuh Pak omni channel Pak? Wow. Omni itu kan banyak. Channel itu multi ya Pak. Multi channel berarti ya Pak. Multi channel. Pak, multi channel kan udah sering pakai bahasa yang keren dong Pak. Omni channel. Ini bahasa bahasa digital. Artinya begini. Omnipresent ya. Bukan omnipresent. Bapak tadi saya mau bilang gitu Pak Budi. Berarti multi present berarti ya. Nah, omni channel itu artinya untuk menjaga kita punya mental, kita mesti gunakan berbagai saluran. Tadi kan saya bilang, ya dengan Bapak, up, ya itu dengan Bapak. Lalu in itu dengan internal pikiran kita. Internal kita punya motivasi, in juga dengan teman kompak kita. Jadi kita gunakan berbagai cara, bagaimana kita jaga. Nah, gini loh, saya kasih satu ilustrasi nih ya. Semoga ini memberikan inspirasi. Ilustrasi saya begini. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda punya sakit flu, apalagi di situasi pandemi ini.
Apa yang Anda lakukan? Anda akan segera cari obat, apalagi udah mulai radang, udah parno kan, segera cari obat. Cepet-cepet cari obat. Pertanyaan pertama selanjutnya, kenapa mesti cepet-cepet cari obat? Ya, supaya nggak sakit. Loh, emangnya kalau sakit kenapa? Nggak enak. Bagus, jawaban itu ya. Pertanyaan begini, kalau pikiran kita sakit, keserang sianida, keserang toksik, apa yang kita lakukan? Cari obat apa enggak? Seringkali kita nggak cari obat. Pikiran kita kena sianida, kena racun, kena toksik, kita nggak cari obatnya. Malah kita bikin lebih parah. Paradoks banget kan, aneh sekali. Iya. Ya, semoga ini memberikan inspirasi nih Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan izinkan, ya, jangan setitik toksik pun kita jangan mau cepet-cepet cari obat. Obatnya itu apa yang paling bagus? Connect dong, koram deo kepada Bapa, teman, ya kan? Connect kepada Tuhan. Itu is the best. Ya mungkin Bapak Ibu yang ikutan live ini kemungkinan mungkin bukan Kristen ya, misalnya saudara Muslim. Ya cari Tuhan yang saudara. Cari Tuhan yang saudara. Mungkin saudara ada Buddhis yang mendengar IG ini. Cari Tuhan yang saudara. Pendekatan spiritual. Go to the spiritual world. Go to the spiritual world. Cepet-cepet diobatin. Ya, orang pilek aja disembuhin, masa toxic thinking yang merusak mental kita nggak obatin. Logikanya gitu ya Pak Budi ya? Betul. Saya sangat diberkati Pak Freddy. Ini baru bicara tentang bagaimana apa yang ada di dalam internal kita. Jadi saya mendapatkan satu pencerahan bahwa kalau tadi dibilang toksik di luar sana, saya bilangnya itu radikal bebas. Sangat negatif sekali toksik itu. Tetapi 4 hal ini, bangun manusia roh, menjaga pikiran kita, mindset kita, kemudian membangun semangat kita tetap di dalam fokus motivasi, dan kemudian fokus juga pada gambar besar. Bagi saya ini adalah vaksin bagi kehidupan kita, sehingga radikal bebas itu tidak mendistract. Nah, terkait dengan itu ada yang bertanya Pak Freddy, dari pemilik akun Ingov Setiawan ya, ini tim kita juga. Beliau bertanya, Pak Freddy, bagaimana kita mengubah mindset kita untuk tetap kuat, sedangkan fakta yang terjadi itu melemahkan, tanpa kita menjadi pribadi yang halu atau mengabaikan fakta. Oke, saya kasih ilustrasi ya, pakai ilustrasi lebih gampang ingat. Gini Pak Budi, kalau Bapak misalnya naik mobil pada malam hari, mau dari kota A menuju kota B. Nah, saya mau tanya nih Pak Budi ya, ketika kita naik mobil malam hari, supaya tiba di tujuan, supaya kita nggak masuk ke jurang, supaya kita nggak nabrak, mata dan pikiran kita fokusnya ke bagian yang gelapnya atau terangnya? Ke bagian yang terang dong pastinya. Kenapa Pak? Karena di dalam bagian yang terang itu kita bisa melihat mana hal-hal yang bisa membawa kita sampai tujuan, mana hal-hal yang justru membawa kita bisa jatuh ataupun bisa keluar dari jalur. Nah, itu dia. Jadi ketika kita naik mobil, lampu sorot itu hanya bisa ngajak kita melihat mungkin hanya 5-10 meter ke depan, betul nggak Pak Budi? Ya, lampu sorotnya hanya bisa ajak kita 5-10 meter. Itu pun hanya wilayah yang sempit loh, yang menuntun jalan kita sampai tiba tujuan. Sisanya adalah gelap. Gelap. Sama Bapak Ibu, ilustrasi ini adalah, ya jadi ketika kita di dalam situasi uncertainty, situasi yang very crisis situation, yang kita lihat apa terangnya itu. Terang itu adalah apa sih Bapak Ibu sekalian? Janji Tuhan, firman Tuhan, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi ketika kita ngelihat itu, kita hanya bisa ngelihat 10 meter ke depan doang. Kita tidak bisa ngelihat bulan depan apa yang terjadi. Kepastiannya belum ada, tetapi terang itu akan menuntun kita tiba di tujuan, betul nggak? Betul sekali. Ya, seperti bangsa Israel, dia nggak bisa tahu bulan depan makan apa, minggu depan makan apa ketika di padang gurun. Tapi Tuhan siapin mana. Yang penting lu hari ini bisa makan. Jadi jaraknya cuma kayak pandangan sorot lampu tadi, hanya 10 meter.
Nah, Iya. Tuhan seringkali bawa situasi kayak gitu. Makanya kita setia aja ngelihat janji Tuhan, confess firman Tuhan, hal yang positif. Yang penting kita move on loh. Dari satu hari ke satu hari. Satu hari ke satu hari. Move on gitu. Nah, kita kan belum bahas eksternalnya ya, apa yang kita mesti lakukan ya. Nah, fokus pikiran kita kepada terangnya, jangan kepada gelapnya. Ketika kita fokus kepada gelapnya, kita akan masuk ke jurang, kita akan kejebur di kali nanti. Nah, itu kira-kira ilustrasinya, Wow, Pak. ini terima kasih buat jawabannya, luar biasa sekali. Saya tidak sabar lagi bertanya-tanya dalam hati, kalau faktor internal aja sedemikian, apa yang terjadi ya dengan faktor eksternal ya, Pak Freddy Leong? Bisa dibagikan bagi Ya, kami semua? ya. Jadi pembahasan saya ketika kita bilang kita mau melatih mental tahan banting, jadi saya pendekatannya ada inside out, Pak. Ya, ini kan ada filmnya ya, Insight. Disneyland. Iya, Ya, Disney punya ada. movie Inside Out. Ya. Iya, Jadi kita harus startnya dari inside dulu. Ya tadi ya, 4 hal tadi ya, spiritual, iya, thinking, dan sebagainya. Nah, sekarang kita outnya. iya. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang perlu kita, actionnya kita? Apa sih tindakan yang kita? Ada 4 juga. Saya secara cepat aja deh ya, supaya nanti bisa tanya Oke, jawab. ada 4. Yang pertama, Pak, ya, yang keempat, yang kalau Anda adalah bukan karyawan, Anda usaha. Mungkin Anda dagang kecil-kecilan, atau Anda pengusaha gitu ya. Nah, langkah yang pertama ketika kita bisa survive atau kita bisa turn around strategy, kita lihat dong, dalam situasi pandemi ini, ombak besarnya apa sih? Ombak besar adalah bisnis, industri, usaha yang lagi booming. Nah, ikuti ombak besarnya. Ya, kalau saya ngomong dengan pengusaha lebih dalam, saya selalu tanya, misalnya, Pak, Bapak punya item barang dagangan ada berapa? Misalnya ada 100 macam. Pak, analisa Pak, setiap item itu, mana yang lagi masih growth, mana yang udah decline. Nah, yang udah decline itu bukan ombaknya, bukan ombak besarnya. Yang lagi uptrend itu adalah ombaknya. Fokus kepada yang lagi uptrendnya. Ya, jadi pertama kita lihat lagi uptrend apa. Nah, secara singkat aja, ada 5 yang sedang lagi uptrend sebetulnya, ombak besarnya. Yang pertama adalah semua produk-produk yang kaitan dengan produk kesehatan. Ya, yang kedua adalah produk sembako, konsumsi makanan. Yang ketiga yang berkaitan dengan jasa kurir, jasa pengantaran. Ya, yang keempat adalah yang berkaitan dengan digital marketing. Sesuatu yang berkaitan dengan, bukan digital marketing, digital. Kayak software developer, bikin program, bikin aplikasi. Kenapa? Karena perusahaan gara-gara pandemi ini, semua kebanyakan shifting go to online. Berbagai proses kerjanya. Nah, jadi jasa-jasa kayak bikin software, aplikasi, waduh Pak, ini lagi booming, ini banyak yang lagi lembur. Nah, yang kelima adalah jasa apa? Ngelesin anak-anak. Ya, karena banyak orang tua tuh yang udah pada bete, anak-anaknya learn from home gitu ya. Nah, ini adalah big wave-nya. Nah, kita jangan nekat. Mau usaha yang bukan lagi big wave, itu seperti aja kita nunggu ada bulan 2 di langit. Ya, Kapan jadinya bulan 2 di langit? Itu ada sesuatu yang sia-sia. Itu yang pertama, outside-nya ya. Yang kedua, belajar hal baru dong. Cara jualan itu udah berbeda. Cara memasarkan lewat sosial media. Cara kita melakukan hard selling, soft selling. Belajar hal-hal baru. Karena si pandemi ini lagi shifting seluruh dunia ke satu dimensi yang berbeda. Ya, kita sebut adalah into the unknown. Ya, yang pernah nonton film Frozen kedua itu adalah judul lagunya ya, Into the Unknown. Nah, kalau udah kita masuk ke Into the Unknown, kita perlu belajar hal yang berbeda. Harus lebih rajin belajar hal baru. Ya. Nah, lalu yang shift yang ketiga, kreatif. Mulai offline dan online seimbang. Belajar bagaimana memasarkan di online. Bagaimana lakukan social media marketing? Ya, buat Bapak Ibu misalnya jualan kuliner. Gimana sih membuat video 3 menit atau 2 menit tentang kuliner Anda lewat TikTok?
Ya, TikTok itu kan betul-betul lagi tren sekali 1 tahun terakhir ini, walaupun beberapa tahun yang lalu udah ada. Ya. Shifting to online, pemasarannya, prosesnya, dan sebagainya. Yaitu outernya kita. Yang keempat, belajar dari para mentor-mentor. Ya, nah kita kan ada PDK nih, Pak Budi, Hmm. Pak Jakobus. Hmm. Ya, di KTC juga ada program-program untuk dunia usaha, belajar dari mentor-mentornya. Ini penting banget nih, usaha yang keempat. Ya, sometimes kalau kita cuma sendiri, kita blank. Nah, itu 4 dulu tuh, yang eksternalnya, Pak. Ya. Wow, menarik nih Pak Badi ya. Pak, tadi kalau apa namanya, tadi waktu pada saat Pak Fedi menjelaskan tentang Big Wave nih Pak, itu kan kalau sebagai orang yang baik profesional maupun orang yang bisnis sih Pak, biasa kan Big Wave itu kan kalau bahasanya udah Red Ocean nih Pak, bukan Blue Ocean lagi nih, kan pasti semua juga akan berlomba-lomba ke sana nih Pak. Nah, bagaimana? Ya, sorry Pak. Ya, semakin industrinya ada di Red Ocean, semakin ya industri yang di Red Ocean, kita butuh apa? Kreativitas. Kita perlu bangun keunikan kita, keunggulan kita. Contoh deh, misalnya kita jualan bakmi. Ya, di Sunter itu kalau kita satu deretan jalur Sunter itu, yang jualan bakmi itu ada 100 lebih kali Pak. Tukang bakmi yang gede dan yang kecil. Red Ocean kan, wilayah itu sudah Red Ocean. Tapi kenapa hanya beberapa yang survive? Karena mereka kreatif. Ketika kita ada di Red Ocean, kuncinya kreatif. Kalau perlu kita ketemukan Blue Ocean-nya. Kalau perlu, ketemu Blue Ocean-nya. Ya, jadi kreatif itu bagaimana dapatnya kreatif itu? Banyak belajar, banyak melihat contohnya, sehingga kita bisa nanti mencampur-campurkan berbagai yang ada menjadi sebuah yang berbeda. Ada hybridnya gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat sekarang ini, terutama bisnis kuliner gitu ya, banyak sekali yang apa namanya, terobosan dan kreativitas yang baru. Coba deh teman-teman semua ya. Kayak contoh, saya mau tanya, hampers. Tahu hampers dong ya, antaran gitu kan ya. Yang buat Natalan, Lebaran. Ya, boxnya nih, lihat nih. Hampers tahun ini, keren-keren loh, saya perhatiin. Udah mirip desain boxnya di Jepang, udah mirip kayak Jepang punya. Nah, jadi kalau misalnya kayak kemarin Cap Gome, Pak Yakobo, saya perhatikan, saya senang lihat cara-cara orang memasarkan di IG. Cap Gome bikin lontong, itu dia taruh sebuah box yang didesainnya keren banget tuh. Sehingga value-nya tuh jadi naik. Value-nya naik. Bahkan pakai misalnya keranjang bambu yang ada 2 level tingkatannya. Aduh, keren banget. Orang tuh tertarik packaging-nya. Selain isinya udah pasti ya. Nah, jadi memang Red Ocean. Ya, big wave-nya lagi Red Ocean nih. Kuliner semua go to the kuliner. Tapi kuncinya, kita kreatif nggak? Ya, jadi misalnya kalau kita bilang, Pak, saya bukan orang kreatif nih, misalnya kayak begitu ya, nggak apa-apa. Supaya bisa kreatif gimana? Nanya. Nanya kepada mentor-mentornya, minta nasihat, minta advice, segala macam. Nah, itu jawaban saya sih. Makanya perlunya ada di Kompak tadi Pak ya, kaitannya ya. Terutama kan kita tahun ini tentang Kompak nih Pak, komunitas sepakat ya Pak ya, mentor tadi ya. Ya, Kompak dan PDK Pak, jangan lupa. Iya, PDK-nya juga Pak ya, buat value-nya nanti Pak ya. Yang kita juga akan launching di bulan Juni Pak, rencananya Pak ya, Tar ya. Iya, Ya, di ya. PDK kan kita belajar dengan para pengusaha. Ya, di KTC kan banyak pengusaha-pengusaha hebat. Kita bisa minta nasihat, kita bisa minta usulan mereka, kita bisa minta koreksi mereka tentang kita punya usaha. Jadi kita perlu saling menajamkan. Nah, itu manfaatnya sih, networking ya. Oke, boleh Pak dikasih bocoran dikit ini Pak tentang outline-nya PDK nih. Tadi kan kita ngomong PDK nih Pak, biar tahu nih Pak outline-nya apa aja sih Pak yang ada di dalam PDK Pak. Sebelum outline-nya, PDK itu apa nih Pak Yakobus? Ini apakah sejenis lontong Cap Gome juga atau bagaimana? Ya, ini menarik nih Pak. Baru packaging aja nih Pak, isinya nih. Silakan Pak Fedi. Ya, Hauce PDK nih itu Pak kan ya.
PDK itu kan adalah sebuah pelayanan dari Abalove, yaitu pelayanan dunia kerja ya, pelayanan dunia kerja. Oh, pelayanan dunia Saudara kerja ya. ketika ya pelayanan dunia kerja. Jadi saudara ketika terlibat, saudara bisa banyak belajar hal-hal yang baru. Ya, PDK kita berjalan memang bertahun-tahun. Khusus tahun ini kita ada PDK versi new normal. Wah, Wah, Wow, ya jadi disesuaikan ya Pak ya. Bukan disesuaikan. makanan aja Pak ya, bukan kuliner Bukan aja Pak ya tadi ya, PDK juga ya. PDK juga. Dan kita lakukan secara online ya. Nah, yang dibahas salah satunya tadi, kita akan ngebimbing para peserta lewat kompak-kompak bagaimana memiliki mental tahan banting. Karena PDK ini akan berlangsung 8 minggu, 8 minggu. Jadi saudara yang Wow. terlibat itu akan dilatih di dalam kompak-kompak. Ayo saudara, praktekkan kiat-kiat mental tahan banting. Itu yang satu. Yang kedua, kita akan ngebahas apakah kita mau di tahap bisnis yang sama atau kita mau turn around ya. Nah, kalau saya mau turn around, apa yang perlu saya persiapkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang kalau mau turn around kan hambatannya adalah apa? Takut. Takut salah, nggak punya pengalaman, masuk ke into the unknown. Nah, yang ketiga kita akan belajar bagaimana caranya kita masuk dan melakukan startup bisnis yang berbeda. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita perlu masuk ke sesuatu yang berbeda sama sekali? Ya, langkah-langkah praktisnya apa? Nah, lalu yang keempat, bagaimana kita mengubah lifestyle-nya kita? Ya, ketika ada situasi udah pandemi, uang susah, nah lifestyle kita juga perlu kita rubah dong. Gaya hidup kita perlu rubah, consumption style-nya kita juga perlu kita rubah. Lalu yang kelima, ya, bagaimana kita ketika udah merintis sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, bagaimana kita bisa bertahan supaya naik kelas usaha kita itu. Nah, ini udah pasti akan didasari oleh kebenaran firman Tuhan sebagai fondasinya, ya. Nah, kemudian kita juga ada practical step-nya tuh bagaimana. Nah, kemudian 8 minggu itu juga kita ada workshop. Ya, kita akan detailkan, Pak, misalnya saya ini adalah karyawan akunting nih Pak, udah 20 tahun, sekarang saya mau jualan kuliner. Saya bingung Pak, cara promosinya gimana. Nah, workshop itu di mana ada para konsultan-konsultan yang akan melakukan QA, question and answer, dan dilakukan di breakout room. Nah, jadi kalau dulu kita versi PDK kita punya fasilitator, sekarang fasilitator kita ganti, yaitu namanya konsultan. Dia yang akan memberikan input, feedback, segala macam gitu loh. Ya, jadi betul-betul ini adalah PDK new version di era new normal. Wow, luar biasa Pak ya. 8 minggu ada praktikal, ada workshopnya juga ya Pak ya. Wah, Ya. kira-kira biayanya berapa tuh Pak? Kalau di luaran, wah pasti lumayan mahal juga ya Pak berarti ya. Ya, kita pakai prinsip pahalamu besar di surga. Jadi Wow, luar biasa ya Pak. 8 nggak ada minggu loh Pak. Iya, Iya. di luar 8 itu minggu ada workshopnya juga. Berapa duit ya Pak ya? Kalau di luaran ya Pak ya? bisa 5 sampai 10 juta kali. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita di KTC namanya sesuai juga Pak Budiarto, Kingdom Transformer Community namanya. Nah, salah satu produk itu PDK berarti. Ya, bagaimana kita juga menjangkau di dunia marketplace. Nah, ini salah satu event yang diselenggarakan oleh Kingdom Transformer juga kerjasama sama Abatok ya, Pak Budiarto berarti ya. Kita sinergi nih. Ya, Ya. Ya, Kapan tuh Pak Yakobus kira-kira kegiatan ini kapan? Jadi mungkin bagi para yang hadir pada sore hari ini bisa tahu. Dan nanti kalau untuk mau bertanya lebih banyak bisa DM di message di Instagram ini. Dan kami akan ataupun admin akan menjawab pertanyaan terkait ini, PDK. Kapan kira-kira Pak Yakobus, Pak Freddy? ya kita planning di Juni Pak, jadi setelah Lebaran. Oke. Ya, Setelah ya di Lebaran Juni. Setelah Lebaran. Jadi sekarang konsepnya kita karena online Pak, jadi tidak ada batasan apa-apa Pak. Jadi bisa kita sinergi dengan Abalove Industri juga dan semuanya Pak. Jadi kita biar bisa sama-sama kita nikmatin istilahnya lewat online ini Pak. Kolaborasi kita. Iya, sekarang zamannya sinergi ya Pak ya, semenjak ada COVID ya Pak ya berarti ya. Betul. Yang jauh jadi dekat ya Pak ya.
Yang dekat jadi Iya, jauh juga ya Pak, yang di rumah ya biasanya. iya, betul, betul. Buat yang males jadi rajin, karena nggak usah keluar rumah, Pak. Iya, iya, iya. Oke, Pak, tadi cukup menarik Pak. Tadi Ya. tentang bicara U-turn itu kan tadi ada satu kata kunci yang saya nangkep Pak tentang kreatif nih Pak. Nah, berarti di pikiran saya Pak, kalau saya mau turn around tentang kreatif sendiri itu, berarti apakah kita masuk kategori yang mencoba nanti coba-coba nih Pak. Yang pertama itu. Terus kedua, apa bedanya kita mau coba untuk belajar hal yang baru, move on, tetapi dalam kutip antara nekat atau bener nggak nih? Nah itu Pak, seringkali mungkin kendalanya di situ Pak. Ya, ketika kita lakukan turnaround strategi, udah pasti kan kita nekatnya adalah dengan resiko terukur. Udah pasti dong kita lakukan dengan resiko Berarti terukur. kata Artinya, kuncinya risiko terukur ya Pak ya, berarti ya. betul, Oke. betul. Jadi bukannya membabi buta hanya sekedar nekat dan tahan banting, itu namanya konyol namanya. Kita mati Ya, konyol lah Pak ya. iya. Nah, kita perlu ada resiko terukur. Nah, salah satu tipsnya adalah lihat-lihat dong, sekarang lagi apa yang lagi uptrend, big wave-nya lagi apa. Jadi jangan lagi downturn, lagi industri itu lagi menukik, kita masuk. Itu namanya ya konyol itu. Salah satu contoh itu. Hmm. Nah, oleh karena itu kan kalau kita ada di dalam komunitas, kan kita bisa diskusi. Apa sih yang lagi uptrend gitu ya. Nah, kita banyak mendengar nasihat, masukan dari teman-teman, dari teman sendirian. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya mau cari sesuatu, ya kita datang ke sumbernya, ya sumber inspirasi, sumber hikmat. Nah, salah satu program-program Abad Talk ini kan adalah sumber-sumber inspirasi. Kita belajar. Ya, jadi rajin-rajin kita dapat feedback yang positif. Ya, hal-hal yang baru. Jadi perlu sekali. Oke, berarti kata kunci kembali lagi Pak ya, tadi ke kompak tadi ya, komunitas sepakat ya, dan tadi resikonya terukur ya Pak, berarti ya. Kadang-kadang nekat itu kita nggak kuasai, tiba-tiba langsung turn around, kaget ya Pak ya, berarti ya, semua juga kaget nanti. Kaget, kaget. Ya. Ya, siap-siap Pak, Bagi berarti. Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu sekalian, para sahabat-sahabat Abalov KTC JGC ataupun yang tergabung sebagai follower Instagram Abalov KTC JGC, kalau ada pertanyaan, kita masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit. Silakan boleh ketik di kolom chat, mumpung kita masih bersama-sama dengan Pak Freddy ya. Hari ini sangat luar biasa sekali. Kalau saya boleh sedikit mereview kembali bahwa untuk memiliki mental tahan banting, kita harus memiliki dua hal ataupun kita harus paham tentang dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu ada 4 hal, yaitu yang pertama kita harus bangun manusia roh kita. Yang kedua, kita harus menjaga pikiran-pikiran kita, seperti firman Tuhan juga mengatakan di 2 Korintus 10 ayat 5. Tetapi bukan itu saja, kita juga harus menjaga, memelihara semangat dan energi kita yang merupakan berupa motivasi-motivasi. Jadi harus ada secara sadar ya kita memiliki semangat ataupun motivasi itu. Dan yang keempat, kita harus memiliki fokus ataupun kita fokus kepada gambar besarnya, kepada tujuannya, bukan halangannya. Seperti tadi ada ilustrasi tentang perenang dengan kabutnya. Ya, tetapi yang kedua, selain faktor internal juga ada faktor eksternal, yaitu kita harus mengetahui trennya, ombak besarnya sedang kemana. Terima kasih Pak Freddy sudah memberikan satu tips, ini pasti sudah hasil resume penelitian dan sudah melalui survei bahwa ada 5 ombak besar yang bisa menjadi peluang ya, yang kita bisa berselancar di situ, ya kan, bisa menikmati berselancar di atas ombak itu, yaitu produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian yang kedua bisa juga mulai dengan sembako ataupun makanan-makanan, ya, bisnis makanan, dan kemudian juga yang ketiga bisnis delivery atau antar mengantar ya, baik barang, makanan dan sebagainya. Dan yang keempat digital development ya, jasa-jasa pembuatan media-media digital, baik itu production, kemudian aplikasi dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir yang memanfaatkan kestresan yang ada di rumah adalah les anak-anak ya, karena biasanya ibu-ibu itu jago masak tapi nggak jago ngajar gitu ya. Nah, disinilah
para les-les anak ini, para orang-orang yang bisa memberikan les punya peluang. Itu baru ombak besar ya. Yang kedua, faktor eksternal adalah kita harus mencoba hal-hal baru, cara-cara baru, tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama ya. Dan yang ketiga, tentunya kita harus punya kreativitas ya. Tadi disampaikan juga ada apa namanya, hamster, terus kemudian ada lontong cap gome. Waktu ngomong lontong cap gome, saya ingat, saya tahu lah kurang lebih. Jadi saya pikir itu lontong cap gome ditambah kreativitas bisa jadi lontong cap goteau. Ya, walaupun cap gome orang beli loh, padahal cuma gome doang, cap gome ya. Karena ada kreativitas, nggak tahu di dalamnya mungkin ada batu akik atau apa ya, luar biasa. Dan yang keempat, selain kreatif itu juga kita mesti belajar dari mentor. Nah, disinilah Pak Freddy dan Pak Yakobus tidak cuma hanya memberikan tips-tips hari ini, tapi juga memberikan wadahnya, bisa melalui PDK. Bapak Ibu yang ingin tahu PDK nanti bisa DM ke Instagram ini dan kami akan coba menjawabnya. Nah, itu 4 hal dari sisi internal. Nah, saya sangat bersyukur hari ini dan kita sudah tinggal 3 menit lagi ya. Dan kami ingin juga ada closing statement dari Pak Freddy Leong supaya kita bisa tetap ingat apa yang menjadi message hari ini tentang mental tahan banting. Silakan Pak Freddy. Ya, ini closing statement aja ya. Saya kembali lagi tutup dengan satu hal yang esensi. Jangan lupa, kita hidup tuh di 2 alam, spiritual world and physical world. Kalau kita hanya andalkan physical world, kita ngeden dengan kekuatan kita, itu terbatas. Kalau kita punya akses menuju ke spiritual world, di mana itu banyak sekali hikmat-hikmat dan power yang luar biasa dari Allah kita, dari Bapa kita. Kenapa kita nggak connect ke sana? Jadi kita perlu terutama connect kepada spiritual world supaya kita dapat hikmat-hikmat, langkah-langkah untuk masuk ke physical world-nya. Jangan dibalik atau hanya andalkan physical world. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya sarankan dua-duanya dimanfaatkan, masuk ke dua-duanya, ke alam rohnya dan kepada tindakan kita. Terlalu banyak doa, baca firman segala macam, tidak melangkah juga salah kan? Ya, jadi kita perlu dua-duanya, masuk ke dalam alam rohnya dan kita juga bertindak. Nah, itu saya punya closing statement. Wow, terima kasih. Mungkin Brother Yakobus ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, sekali lagi terima kasih buat sore hari ini. Luar biasa nih Pak, praktikal banget sebenarnya Pak, relevansi dengan kondisi sekarang nih Pak. Jadi kalau ya tadi udah disimpulkan oleh Pak Budiarto dari apa yang sudah Pak Fedi sampaikan, yang penting faktor internalnya dulu ya Pak ya. Kalau internalnya beres, berarti outernya akan ngikutin ya Pak. Itu ya Pak kesimpulannya tadi ya. Jadi makanya tadi Pak Budiarto sempat bilang bangun manusia roh juga tadi yang disimpulkan oleh perkataan Pak Fedi. Sebenarnya apa sih? Yaitu melalui disiplin rohani ya Pak. Wadahnya apa? Ya kita kalau setiap pagi ada Mesbah Koramdio sekarang, kemudian juga ada Kompak yang emang jadi fokus kita di tahun ini. Supaya kita sama-sama nggak cuma sendirian, nggak independen, akhirnya apa tadi? Mengasihani diri nanti ya Pak ya. Akhirnya terbilang sendiri nanti. Nah, butuh sama-sama. Gitu kalau dari saya Pak Budiarto. Baik, terima kasih sekali lagi karena kita sudah ada di penghujung acara. Saya sangat bersyukur hari ini kita diberkati, khususnya tadi sudah diberitahukan juga ada 5 ombak besar yang kita bisa mulai pikirkan. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam, jangan lupa ada kelas PDK yang akan diselenggarakan di bulan Juni. Pak Freddy Leong, terima kasih banyak buat sharingnya. Saya tahu mengundang Pak Freddy Leong bukanlah hal yang mudah, tetapi Pak Freddy Leong begitu rendah hati mau hadir di sini. Kita nantikan lagi beberapa bulan di layar yang sama ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan host yang sama saya juga. Brother Jeko ataupun Pak Yakobus, sahabat saya, terima kasih sudah memoderatori kita semua. Bapak Ibu sekalian, demikianlah akhir dari sharing kita Abatalks hari ini dengan tema mental tahan banting, yaitu bagaimana kita bertahan ataupun kita tetap eksis di tengah krisis. Terima kasih buat semua yang sudah hadir dan bergabung, juga untuk narasumber dan juga untuk moderator.
Saya Budiarto, tuan rumah Abad Talks, mengucapkan terima kasih. See you next week dalam Abad Talks berikutnya, di mana nanti Sabtu depan ya Pak Stefanus Suyono akan menyampaikan hal yang sangat penting dan esensial bagi keluarga dan kehidupan pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.